warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatia Aulia. Aku mahasiswa dari Universitas Jember, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya dengan NIM 22110201044 angkatan 2022. So, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tugas dari mata kuliah folklore, aku akan menceritakan sebuah kisah legenda yang asalnya dari Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, sesuai dengan judul yang sudah tertera, aku akan menceritakan sebuah kisah legenda yang berjudul Kisah Legenda Sangkuriang Asal Gunung Tangkuban Perahu. So, tanpa basa-basi lagi, sini aku ceritain kisah legenda yang satu ini. Jadi pada zaman dahulu kala ada seekor babi yang lagi ngelintas di dalam hutan. Nah si babi ini tuh lagi ngerasa aus banget, bener-bener aus gitu. Dia ngerasa aus karena panasnya terik matahari. Dan karena dia ngerasa kehausan, akhirnya dia nyari mata air. Dan ketemulah mata air di pohon keladi hutan. Dan pas udah ketemu mata airnya langsung aja tuh kan diminum airnya sama si babi hutan itu. Tapi tanpa sepengetahuan babi tersebut, ternyata air yang dia minum itu adalah air seni dari Raja Sungging Perbangkara. Catat ya guys, Raja Sungging Perbangkara. Nah akhirnya tuh Raja tuh tahu kalau misalkan ada bayi perempuan yang terlahir karena air seninya. Setelah mengetahui hal tersebut, Raja pun langsung pergi ke hutan untuk mencari bayi perempuan tersebut. Setelah mencari dan menemukan bayi tersebut, Raja langsung menamainya dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Catat guys, Dayang Sumbi. Setelah menamai bayi tersebut, langsung aja tuh Raja bawa pulang bayinya ke istana kerajaan. Setelah bayi perempuan tersebut dibawa pulang oleh Raja ke dalam istana kerajaan atau si Dayang Sumbi ini, Dayang Sumbi ini tumbuh menjadi seorang perempuan yang rupanya wajahnya amat sangat cantik. Dan karena kecantikannya inilah membuat para pangeran, para raja, dan para bangsawan ini berniat untuk menikahinya. Istilahnya ngelamar lah ya. Tapi guys, sayang banget semua lamaran yang diterima sama Dayang Sumbi ini ditolak secara halus. Dan tanpa disangka-sangka sama Dayang Sumbi ini, ternyata penolakannya terhadap para raja, para pangeran, dan para bangsawan ini menyebabkan peperangan yang peperangannya ini tuh bertujuan untuk memperebutkan dirinya. Dan akhirnya Dayang Sumbi tuh tahu kalau misalkan para raja, para pangeran, dan para bangsawan yang sudah meminang serta ditolak oleh dirinya ini saling berperang, dia tuh ngerasa sedih banget. Dan akhirnya dia minta dan mohon kepada ayahnya yaitu Raja Sungging Perbangkara untuk memperbolehkan, untuk memperizinkan dirinya melakukan pengasingan diri. Nah, ayahnya Dayang Sumbi ini alias si Raja Sungging Perbangkara ini akhirnya memperbolehkan putrinya untuk melakukan pengasingan diri. Setelah mendapatkan izin dari ayahnya, Dayang Sumbi pun langsung melakukan pengasingan diri di dalam hutan. Dia melakukan pengasingan diri ditemani oleh seekor anjing jantan bernama si Tumang. Catat ya guys, seekor anjing jantan bernama si Tumang. Dan untuk mengisi waktu luangnya selama pengasingan diri, Dayang Sumbi ini melakukan kegiatan menenun kain. Pada suatu ketika, sewaktu Dayang Sumbi ini lagi menenun kain, peralatan tenunnya tuh jatuh. Dan dia kayak yang mager pol gitu loh. Mager banget gitu kan, udah pewek gitu kan. Dia tuh saking peweknya, saking magernya ini, dia sampai gak sadar kalau dia ngelontarin kalimat yang isinya tuh kira-kira kayak gini. Siapapun yang bersedia untuk mengambilkan peralatan tenunku yang terjatuh, jika dia adalah seorang laki-laki, maka aku akan jadikan dia sebagai suamiku. Tetapi jika dia adalah seorang perempuan, maka akan aku jadikan sebagai saudaraku. Itu kalimat yang dilontarin sama Dayang Sumbi tanpa sadar. Ternyata Yang ngambilin peralatan Dayang Sumbi yang jatuh itu siapa guys? Tebak. siapa tebak. Betul, si Tumang. Masih inget si Tumang siapa? Masih inget? Seekor anjing jantan yang menemani Dayang Sumbi selama pengasingan. Dan mau gak mau dong, si Dayang Sumbi ini gak punya pilihan selain memenuhi ucapannya sendiri gitu. Akhirnya dia menikahi si
si Tumang ini. Tapi tunggu dulu, aku punya plot twist buat kalian. Kalian mau tahu apa plot twistnya? Ternyata si Tumang ini, si seekor anjing ini, dia adalah titisan dewa. Lah, kenapa bisa jadi anjing gitu kan? Kan titisan dewa, kenapa jadi anjing gitu? Nah, faktanya si Tumang ini dikutuk dan dirubah menjadi seekor hewan, yaitu anjing, lalu dibuang ke bumi. Gitu guys. Udahlah kan tuh si Dayang Sumbi sama si Tumang ini nikah gitu kan. Abis nikah, si Dayang Sumbi ini ngandung. Abis ngandung, melahirkan. Dayang Sumbi ngelahirin bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Catat guys, Sangkuriang. Dan Sangkuriang pun tumbuh menjadi seorang laki-laki yang wajahnya tampan, gagah, tubuhnya kuat dan kekar. Sejak kecil, Sangkuriang ini senang banget sama yang namanya kegiatan berburu. Dan setiap melakukan kegiatan perburuan, si Sangkuriang ini selalu ditemani sama si Tumang, si anjing ini gitu. Tapi dia tuh nggak tahu sama sekali bahwasannya si Tumang ini tuh bapak kandungnya gitu. Dia tuh nggak tahu kalau si Tumang ini bapaknya dia sendiri gitu. Pada suatu hari, Sangkuriang ini melakukan kegiatan perburuan. Dan seperti biasanya, seperti sebelum-sebelumnya, dia ditemani sama si Tumang. Dia nih berburu dengan niat untuk mencari kijang karena ibunya alias Dayang Sumbi ini tuh lagi BM banget, kayak lagi BM banget buat makan hati kijang. Udah deh tuh, dia nyari ke hutan. Akhirnya Sangkuriang nih berhasil nemuin kijang. Dia ngeliat kijang di balik semak-semak. Dan pas udah ngeliat, dia langsung nyuruh atau merintah si Tumang buat ngejar kijang itu. Tapi nih guys, anehnya Si Tumang ini kan biasanya nurut banget loh sama si Sangkuriang. Tapi pas disuruh buat ngejar kijang itu, si Tumang ini malah diem. Seakan-akan tuh responnya kayak yang, "Ih, siapa lu nyuruh? Siapa lu nyuruh?" Kayak gitu coy. Terus karena si Sangkuriang ini kesel gitu kan ngelihat si Tumang diem aja, akhirnya dia ngancam si Tumang. Terus dia bilang kayak gini, Jika kamu tetap tidak mau menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu. bang serem abis cuy, langsung diancam bunuh gitu kan. Udah nih kan diancam, harusnya takut dong. Si Sangkuriang ini berharapnya si Tumang ini langsung nurut gitu. Tapi kenyataannya si Tumang ini tetap diem. Seakan-akan kayak yang gak takut bang. kayak gitu. Dan karena udah keburu kesel banget ngeliat si Tumang ini tetap diem dan gak nurutin apa katanya Sangkuriang ini, Sangkuriang langsung aja tuh ngebunuh si Tumang. Langsung ngebunuh. Abis dibunuh, diambil hatinya. Nah udah kan, hatinya si Tumang ini udah diambil sama si Sangkuriang. Udah diambil, terus dibawa pulang, terus dikasih ke ibunya alias si Dayang Sumbi buat dimasak. Dan Sangkuriang ini pas ngasih hati tersebut ke ibunya, dia tuh nggak ada ngomong apa-apa. Dia tuh nggak jujur kalau misalkan ini tuh hatinya si Tumang, bukan hati kijang. Dayang Sumbi ini kan nggak tahu kan kalau misalkan hati yang dikasih sama anaknya itu ternyata hatinya si Tumang alias hati dari suaminya sendiri gitu. Ya udahlah, karena dia nggak tahu apa-apa, dia asik aja tuh masak, dia asik masak terus dimakan. Nah pas udah abis dimakan, barulah si Dayang Sumbi ini tahu kalau misalkan hati yang sudah dimasak, hati yang sudah dimakan sama dia ini, itu hati suaminya. Langsung aja tuh dia marah, dia murka ke anaknya. Saking marah dan murkanya Dayang Sumbi ini, Dayang Sumbi pun langsung mengambil gayung yang terbuat dari batok kelapa buat dipukulin ke anaknya. Udah kan ini dipukulin nih, pak gitu kan. Nah luka tuh kepalanya Sangkuriang. Sangkuriang pun yang mendapat perilaku ibunya tersebut langsung sakit hati. Dia tuh ngerasa kalau misalkan ibunya nih lebih sayang ke si Tumang, seekor anjing ini, dibandingkan anaknya sendiri. Karena Sangkuriang ini udah ngerasa sakit hati banget, akhirnya dia mutusin buat pergi keluar dari rumahnya tanpa pamit, tanpa izin dari ibunya. Kayak yang, ya udah gitu nyelonong baik gitu loh coy, gitu.
Nah, akhirnya si Dayang Sumbi pun tahu kalau misalkan anaknya pergi tanpa pamit meninggalkan diri serta rumahnya. Dayang Sumbi ini ngerasa sedih dan nyesel banget atas perilakunya. Langsung aja dia minta dan memohon ampun kepada para dewa. Para dewa yang mendengarkan permintaan maaf dari Dayang Sumbi pun akhirnya menerima permintaan maaf darinya. Lalu mengaruniai Dayang Sumbi kecantikan yang abadi. Lain halnya dengan Sang Kuryang ini mengembara tanpa tujuan yang pasti, dan dalam pengembaraannya dia itu menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ditemuinya selama pengembaraan. Setelah bertahun-tahun kemudian Sang Kuryang ini mengembara tanpa tujuan yang pasti, dia tuh akhirnya balik lagi ke tempat dimana dia dilahirin. Dan waktu si Sang Kuryang udah sampai di tempat dimana dia dilahirin, secara kebetulan tanpa disengaja dia ini bertemu dengan seorang perempuan yang membuatnya sangat amat terpesona gitu kan. Karena kayak cantik banget gitu, cewek ini cantik banget. Dan tanpa dia tahu perempuan yang membuat dia terpesona ini ya yang gak lain dan gak bukan yaitu Dayang Sumbi, ibunya sendiri gitu kan. Soalnya kayak yang udah aku kasih tahu, si Dayang Sumbi ini kan dikaruniai sama para dewa itu kecantikan yang abadi. Makanya kenapa si Dayang Sumbi ini tetap cantik meskipun udah bertahun-tahun lamanya gitu kan. Sang Kuryang ini kan nggak tahu ya kalau misalkan perempuan yang membuat dia terpesona ini itu ibunya sendiri gitu. Nah, sama halnya juga dengan Dayang Sumbi. Dia tuh nggak tahu kalau misalkan pemuda gagah yang dia temui ini Sang Kuryang alias anaknya sendiri gitu. Karena ketidaktahuan fakta yang sesungguhnya dari kedua belah pihak ini, akhirnya mereka menjalin kasih sampai mereka ini merencanakan sebuah pernikahan. Sang Kuryang nih sama Dayang Sumbi kan udah ngerencanain pernikahan. Nah, sebelum berlangsungnya pernikahan tersebut, si Sang Kuryang ini melakukan perburuan. Dayang Sumbi pun mempunyai inisiatif untuk membantu Sang Kuryang dalam memakaikan untuk kayak pejaman mata gitu loh, penutup mata gitu, semacam penutup mata. Dan waktu si Dayang Sumbi ini lagi makin penutup mata ke si Sang Kuryang, Dayang Sumbi ini ngelihat ada luka di kepalanya si Sang Kuryang. Tahu kan kalian itu luka apa? Itu loh yang gara-gara dipukulin pakai gayung. Nah itu lukanya ngebekas gitu. Abis tahu mengenai fakta luka tersebut, kan Dayang Sumbi ini yakin kan kalau misalkan Sang Kuryang ini itu anak kandungnya. Dia langsung ngasih penjelasan ke Sang Kuryang kalau misalkan dia sama Sang Kuryang ini nggak bisa menikah. Ya gimana nggak bisa nikah? Orang itu antara ibu dan anak gitu kan, mana mungkin nikah gitu. Tapi nih si Sang Kuryang ini tuh kayak ngeyel, udah nggak peduli. Lu mau sama gue ke lu mau sepupu gue, gak peduli, yang penting kita jadi nikah gitu. Karena udah keburu buta sama hawa nafsu. Dan Sumbi lama-kelamaan nih nyerah, ngeyakin anaknya buat ngegagalin pernikahan mereka. Sampai Dayang Sumbi ngucapin kalimat yang isinya kayak gini. Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau menuruti permintaanku. Gitu kata si Dayang Sumbi. Akhirnya dibales lah sama si Sang Kuryang. Sang Kuryang bilang kayak gini. Apa permintaan yang engkau kehendaki? Ditantang tuh lah sama si Sang Kuryang. Kayak Apa sih paling kecil, gampang, mudah gitu. Dan ternyata guys, Dayang Sumbi ini request syarat yang luar biasa sulitnya gitu. Dia nih request dengan permintaan yang isinya kayak gini. Aku mau sungai Citarum dibendung dan dibuat danau, serta di dalam danau tersebut nantinya akan ada perahu yang sangat besar. Gitu permintaan dari si Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini nambahin lagi kalau misalkan permintaannya itu harus selesai dalam 1 malam dan harus selesai sebelum fajar tiba. Langsung aja tanpa basa-basi, Sang Kuryang ini ngerjain requestan dari Dayang Sumbi. Hal pertama yang dilakuin sama si Sang Kuryang ini itu adalah menebang pohon yang besar buat dibikin perahu. Cabang dan ranting yang gak dibutuhin ini ditumpuk, dan tumpukan tersebut di kemudian hari berubah menjadi gunung berangrang, serta tunggul pohon yang berubah menjadi sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Tunggul.
urusan perahu udah kelar, udah beres, udah siap gitu kan. Lanjut ke danau. Kan kalau mau bikin danau harus membendung sungai Citarum dulu. Nah, di dalam proses pembuatan danau tersebut, ternyata Sangkuriang ini manggil para makhluk goib, para makhluk halus untuk membantunya. Dayang Sumbi tuh tahu sama semua hal yang dilakuin Sangkuriang. Dan itu ngebuat Dayang Sumbi tuh cemas karena dia udah ngelihat pekerjaan Sangkuriang ini bentar lagi kelar, bentar lagi beres gitu kan. Terus dia nih mau ngegagalin pekerjaannya Sangkuriang biar pernikahan dia dan Sangkuriang ini gagal terlaksana. Langsung aja tuh dia mohon dan minta bantuan ke para dewa. Setelah berdoa untuk meminta dan memohon pertolongan dari para dewa, akhirnya Dayang Sumbi pun mendapatkan petunjuk. Dia tuh langsung aja nyebarin boeh rarang, atau itu tuh kayak semacam kain hasil tenunan. Dia juga nyuruh ayam jantan buat berkokok, padahal itu masih malam. Dayang Sumbi nyuruh ayam jantan buat berkokok padahal masih malam itu tujuannya untuk menipu para makhluk halus yang membantu Sangkuriang. Dan bener aja gitu. Para makhluk halus yang membantu Sangkuriang ini ketipu dan mereka tuh langsung ngilang. Pokoknya langsung ninggalin semua pekerjaan yang padahal pekerjaan itu belum selesai gitu. Setelah mengetahui para makhluk halus yang membantunya dia ini pergi, Sangkuriang langsung ngerasa marah banget karena dia tuh ngerasa kalau misalnya Dayang Sumbi ini berlaku curang ke dia gitu. Padahal iya. Terus karena dia ini marah banget, akhirnya dia ngelampiasin amarahnya ini dengan melakukan penjebolan terhadap bendungan di Sanghyang Tikoro. Dia juga ngelempar sumbat aliran Citarum ke arah timur sampai akhirnya menjelma menjadi Gunung Manglayang. Terus airnya juga jadi surut kan. Belum cukup sampai di situ, dia juga nendang perahu besar yang tadi dibuatnya itu, kelempar jauh dan jatuh tertelungkup yang kemudian disebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Abis ngejebol, nendang, segala macem, akhirnya si Sangkuriang juga tahu kalau misalkan ya kegagalannya itu akibat dari siasat Dayang Sumbi. Makin murka dong dia nih. Dia ngerasa murka, marah banget, akhirnya dia ngejar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ketakutan dong, akhirnya dia lari sejauh mungkin dan menghilang di sebuah bukit yang akhirnya bukit tersebut dinamakan Gunung Putri. Berbeda halnya dengan Sangkuriang yang tidak dapat atau gagal dalam mengejar Dayang Sumbi, akhirnya dia menghilang ke alam gaib. Gitu deh guys. Nah, akhirnya sudah selesai ceritanya. Tapi tunggu dulu, aku masih punya satu hal lagi untuk disampaikan kepada kalian para pendengar setiaku. Jadi kira-kira apa yang bakal aku sampaikan ke kalian? Betul banget, aku akan menyampaikan pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah legenda satu ini. Jadi guys, pesan moralnya adalah bersikaplah jujur dimanapun dan kapanpun kalian berada. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Sementara perbuatan curang akan membawa malapetaka untuk kita maupun orang lain. Iya tuh deh guys, jadi mau lo dimanapun tetap jujur bro, chill santai tapi tetap jujur gitu. Udah deh guys, sekiranya itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan videoku sampai habis. Semoga apa yang sudah aku ceritakan dapat menambahkan informasi yang lebih detail gitu. Aku juga minta maaf ke kalian siapapun yang nonton dan mendengarkan videoku sampai habis. Sekiranya kalian merasa ada kesalahan di dalam penceritaanku, baik dari segi kata-kata maupun dari segi lainnya, aku minta maaf ya. And yup, it's time to say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.